menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia-China Business Council atau ICBC menggelar pertemuan bisnis dengan perwakilan pemerintah Fujian Anxi, Tiongkok, dan beberapa delegasi perusahaan Fujian Anxi di kantor Indonesia-China Business Council di Gedung Plaza Maspion, lantai 18, Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Dari pihak ICBC yang hadir dalam pertemuan ini, antara lain Ketua Harian ICBC Ali Hussein, Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko, Wakil Sekjen ICBC Suryawan Wijaya, dan Wakil Ketua Bidang Pariwisata Martinus Joni Sugiarto, dan Investment and Corporation ICBC Kevin Wu. Pertemuan berlangsung penuh persahabatan dan terkadang diselingi canda tawa. Dalam pertemuan ini, pihak perwakilan pemerintah Fujian Anxi menjelaskan segala potensi yang dimiliki Anxi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, salah satunya dari hasil perkebunan teh. Teh Anxi paling dikenal karena varietas teh oolong, terutama teh Tiguanyin yang terkenal di seluruh dunia. Dalam pertemuan ini, ICBC dan perwakilan pemerintah Fujian Anxi menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang investasi dan transfer teknologi untuk pengembangan teh di Indonesia. Ketua Harian ICBC Ali Hussein mengatakan dahulu, teh Anxi memiliki sejarah panjang yang melacak akarnya hingga lebih dari 1000 tahun yang lalu. Wilayah Anxi, yang terletak di dataran tinggi pegunungan Provinsi Fujian, telah menjadi tanah subur bagi pertumbuhan tanaman teh yang luar biasa. Para penduduk setempat telah mempraktekkan seni menanam dan mengolah teh secara turun-temurun, mempertahankan tradisi dan keahlian tersebut dari generasi ke generasi. Menurut Ali, Indonesia perlu belajar dari Anxi, meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas teh yang lebih konsisten. Oleh karena itu diharapkan melalui penandatanganan MOU, investor dari Anxi berminat mendirikan perkebunan teh di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi yang kuat dalam budidaya teh. Salah satunya adalah kombinasi iklim yang cocok dan varietas teh yang beragam. Anxi itu adalah kabupaten. Dia di bawah kota Zhengzhou. Tapi dulu itu sangat miskin mereka. Ya, gunung-gunung semua. Tapi sekarang mereka masuk dalam di Tiongkok itu semuanya 2.800 lebih kabupaten. Mereka ekonomi sudah masuk dalam 51. Jadi mereka adalah suatu produksi teh yang terkenal. Namanya Dek Kuan Yin. Di dalam daftar di UN, mereka pegang juara 8 tahun. Berturut-turut. Ya majunya. Makanya kita perlu belajar sama mereka, gitulah, untuk MOU kita. Tadi ya alhamdulillah tadi kita tanda tangan MOU ya. Nanti isi MOU-nya tolong Pak Suryawan sama Nur terjelaskan. Potensi di mereka, Anxi itu, orang Anxi itu memang mereka ulet seperti Sandrila kita. Itu orang Anxi itu yang bikin. Tamara Group, itu orang Anxi yang top. Ya, Tamara Anxi gitu loh. Tadi orang itu memang daerahnya susah dulu setengah mati. Ya, kalau dulu itu mereka jual teh itu satu karung taruh di beca, orang beli itu kiloan. Tapi sekarang dibungkus kecil-kecil, ya kan, sampai 1 kilo sampai puluhan juta dari mereka. Jadi mungkin itu juga kita di Indonesia mereka karena pengusaha orang Tiongkok ya sama pemuda-pemuda masuk sini, mungkin mereka ya mau kerjasama dengan kita untuk mengembangkan kebudayaan teh. Ada istilah kebudayaan minum teh. Minum teh itu gak gampang loh, ada hitung-hitungannya loh. Saya dulu pernah belajar dulu. MOU itu adalah kita menjadi agennya mereka dan kita mengundang mereka bisa investasi kebun teh di sini, beserta mereka menerima pemuda-pemuda kita untuk sebagai beasiswa untuk belajar bagaimana caranya teknologi induk tehnya. Ya, dan yang saya lebih tegaskan mereka, bagaimana mereka itu harus bukan hanya jual teh ke kita, mereka harus bisa investasi di sini. Seperti Sukabumi itu kan pergunungan teh kan besar, itu harus bisa banyak sekali bisa ambil suatu manfaatnya.
Investment and Corporation ICBC Kevin Wu mengungkapkan kerjasama ini sangat menguntungkan Indonesia, antara lain dapat membuka lapangan kerja untuk warga sekitar secara berkesinambungan. Kemudian akan ada transfer teknologi yang dapat membantu mengoptimalkan pertanian dan meningkatkan produktivitas teh. Yang jelas kerjasama dengan pihak Tiongkok ini di mana kita dapat diuntungkan dari sisi transfer teknologi. Dan yang ketika kita bisa mendapatkan investasi masuk kemari, sifatnya kan adalah padat modal dan padat karya. Ini bisa mensejahterakan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini. Dan petani-petani kita juga bisa nanti di-upgrade ya dengan teknologi, dengan pengetahuan, dengan pelatihan. Saya rasa ini yang kita butuhkan ya. Selama ini kita punya lahan yang begitu luas, lahan yang begitu subur, tapi kalau nggak ditaruh dengan produktif, saya rasa ini yang kita sia-siakan. Itu kita bisa belajar ya dengan kebudayaan Tiongkok yang sudah berabad-abad mengembangkan kualitas dari teh yang terus diperbaiki. Saya rasa Indonesia bisa belajar banyak dari sisi kualitasnya juga. Gitu. Ditingkatkan, disejahterakan, dan lebih ditingkatkan sumber daya manusianya. Ya. Sementara itu, Wakil Sekjen ICBC Suryawan Wijaya mengatakan bukan hanya teh, ANSI juga memiliki potensi lain yakni rotan. Rotan dari ANSI telah lama dikenal akan keindahan alamnya, kekuatannya, dan kegunaannya yang beragam dalam seni kerajinan dan industri. Dengan ketersediaan alam yang melimpah, rotan dari ANSI telah menjadi sumber kekayaan bagi masyarakat setempat dan dikenal sebagai bahan yang bernilai tinggi di pasar global. Ya, sebenarnya mereka tidak hanya teh saja. Ada dua komponen yang menurut mereka itu sangat baik, itu adalah masalah produksi bikin rotan dan furniture dari rotan maupun dari besi. Jadi tadi juga melalui Pak Ali juga sarankan mereka kalau bisa mereka punya pabrik di Indonesia, sehingga mereka punya ilmu pengetahuan, pengalaman mereka bisa dituangkan ke penduduk kita di Indonesia yang bergerak di bidang yang sama, rotan maupun di pembesiannya. Mereka juga menyadari kalau memang produksi rotan di kita Indonesia adalah salah satu produksi yang paling besar di dunia. Itu potensi yang sangat mereka harapkan. Nah, bagaimana proses nanti untuk bisa kerjasamanya, nanti kita serahkan Pak Ali bagaimana bicara dengan mereka. Tim Eljan Media laporkan.